Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang menghadapi kenyataan yang sama, namun takdirnya berjalan sangat berbeda? Yang satu seolah selalu berada di jalur kemudahan, sementara yang lain terus berputar dalam pola yang sama. Seakan ada medan tak kasat mata yang merespons siapa diri kita di balik pikiran. Bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita pancarkan. Para bijak kuno percaya bahwa alam semesta tidak bekerja secara acak. Ia hidup, mendengar, dan merespons. Ilmu modern menyebutnya quantum field, sebuah samudra energi tak terlihat yang menghubungkan segala sesuatu. Namun para penjaga pengetahuan lama telah lama mengenalnya dengan nama lain, medan kesadaran, tempat niat, keyakinan, dan keheningan batin saling bertemu. Video ini bukan tentang sihir instan atau janji kosong. Ini tentang kesadaran, kualitas batin yang sering diabaikan, padahal justru itulah kunci. Saat kesadaran berubah, realitas mengikuti. Bukan karena kita memaksa alam semesta, melainkan karena kita selaras dengannya. Seperti gelombang yang menemukan frekuensi yang tepat, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka tanpa suara. Di sini, kita akan menyusuri jejak pengetahuan yang tersembunyi di balik simbol, kisah, dan perumpamaan. Kita akan melihat bagaimana manusia purba, filsuf, dan pencari hikmah memahami hubungan antara niat, diam, dan kejadian. Kita juga akan mengurai mengapa pengetahuan ini kerap disalahpahami, bahkan disederhanakan hingga kehilangan maknanya yang paling dalam. Lebih dari itu, kita akan membahas cara mengaktifkan quantum field melalui kesadaran, bukan dengan memaksa pikiran untuk berharap, tetapi dengan menata batin agar jujur, hadir, dan selaras. Ada hukum yang bekerja di sini, halus, tegas, dan adil, yang merespons bukan suara bibir, melainkan keadaan hati. Jika Anda pernah merasakan momen ketika doa terjawab tanpa diminta, ketika jalan terbuka tepat saat Anda berhenti mengejar, maka Anda telah menyentuh medan itu, walau sesaat. Pertanyaannya kini, bisakah keadaan itu dihadirkan dengan sadar? Mari kita buka tirai pengetahuan ini, perlahan, dengan adab dan kejernihan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak. Tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini. Mari kita lihat, sejauh mana pengetahuan ini beresonansi dan menjangkau kesadaran dari berbagai penjuru. Barangkali, medan yang sedang kita bicarakan ini sedang bekerja, bahkan sekarang. Sejak ribuan tahun lalu, manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari pemahaman tentang medan tak kasat mata. Jauh sebelum istilah quantum field lahir dari laboratorium fisika modern, peradaban kuno telah berbicara tentang ruang di antara segala sesuatu. Ruang yang tampak kosong, namun justru penuh potensi. Di Mesir kuno, ada konsep Nun, lautan purba yang sunyi, tempat segala bentuk tercipta. Dalam filsafat Yunani, para pemikir awal berbicara tentang ether, substansi halus yang menjadi medium realitas. Di timur, para bijak menyebutnya sebagai ruang kesadaran murni, bukan benda, bukan pikiran, tetapi sumber keduanya. Nama boleh berbeda, namun intinya sama. Ada medan eksistensi yang merespons kesadaran manusia. Yang menarik, pengetahuan ini jarang disampaikan secara gamblang. Ia dibungkus dalam simbol, mitos, dan kisah. Mengapa? Karena para penjaga hikmah memahami satu hal penting. Pengetahuan tanpa kesiapan batin dapat menyesatkan. Jika disalahpahami, manusia akan mengira dirinya pusat semesta, lalu mencoba memerintah realitas dengan ego, bukan dengan kesadaran. Dalam naskah-naskah lama, kita menemukan pola yang berulang. Manusia tidak diminta meminta dengan keras, tetapi membersihkan diri. Diam, puasa makna, kejujuran batin, dan kehadiran penuh menjadi prasyarat. Seolah alam semesta hanya berbicara kepada mereka yang cukup hening untuk mendengar. Seiring waktu, ketika peradaban bergerak menuju dominasi materi, pengetahuan ini perlahan bergeser. Ia dipotong, disederhanakan, bahkan diperdagangkan. Yang tersisa hanyalah kulitnya, afirmasi tanpa kesadaran, harapan tanpa kedalaman, dan ritual tanpa pemahaman. Akibatnya,
Banyak orang mencoba mengaktifkan sesuatu yang sebetulnya tidak pernah mati, hanya tertutup oleh kebisingan batin. Para filosof menyebut ini sebagai lupa akan asal-usul. Manusia terlalu sibuk mengubah dunia luar hingga lupa bahwa pintu utama selalu berada di dalam. Padahal, dalam banyak tradisi kuno, dunia luar hanyalah bayangan dari keadaan batin kolektif. Ketika batin kacau, realitas pun terasa keras. Ketika batin selaras, dunia tampak memberi jalan. Mengapa pengetahuan ini terasa seperti rahasia terlarang? Karena ia tidak bisa dikendalikan oleh sistem, tidak bisa dipaksakan oleh kekuasaan, dan tidak bisa diwariskan begitu saja. Ia hanya bisa dialami. Dan pengalaman semacam itu selalu bersifat personal, sunyi, dan seringkali menggetarkan. Di titik inilah, kita mulai memahami, quantum field bukan sekedar konsep ilmiah, dan kesadaran bukan sekedar kondisi mental. Keduanya bertemu di satu ruang yang sama, ruang yang telah dikenal manusia sejak lama, namun jarang disentuh dengan kesungguhan. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti pemahamannya, bukan sebagai teori, tetapi sebagai peta kesadaran, agar Anda tidak hanya mengerti, tetapi mulai merasakan getarannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal sederhana. Tetaplah di sini, jangan terburu-buru. Longgarkan bahu Anda, tarik napas perlahan, dan hembuskan tanpa usaha. Tidak perlu mempercayai apapun, cukup hadir. Biarkan kata-kata ini mengalir, seperti suara yang lewat di permukaan air tenang. Semakin tenang Anda menonton, semakin mudah lapisan makna ini terbuka dengan sendirinya. Sekarang, bayangkan kesadaran Anda seperti cahaya lilin di ruang gelap. Cahaya itu kecil, tetapi stabil. Ia tidak memaksa kegelapan pergi, namun kegelapan pun tak bisa menolaknya. Begitulah cara kesadaran bekerja terhadap quantum field, bukan dengan tekanan, melainkan dengan kehadiran yang konsisten. Konsep pertama yang perlu kita pahami adalah ini. Quantum field bukanlah sesuatu yang di luar diri Anda. Ia bukan medan asing yang harus dipanggil. Ia adalah latar belakang realitas, tempat pikiran, emosi, dan peristiwa muncul lalu lenyap. Seperti samudra yang menopang gelombang, bukan sebaliknya. Ketika gelombang tenang, samudra terasa. Ketika gelombang liar, samudra terlupakan, namun tetap ada. Kesadaran manusia adalah pemicu, bukan pengendali. Banyak orang keliru mengira bahwa keinginan yang kuat akan membuka medan ini. Padahal yang paling beresonansi justru kejelasan tanpa kegelisahan. Analogi sederhananya begini, cermin yang berdebu tidak bisa memantulkan cahaya dengan jernih, seberapa terang pun cahaya itu. Membersihkan cermin jauh lebih penting daripada menambah cahaya. Disinilah peran kesadaran masuk. Kesadaran bukan berpikir keras, bukan juga membayangkan berlebihan. Ia adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi, tanpa menolak, tanpa melekat. Saat seseorang hadir sepenuhnya, pikirannya berhenti berisik. Dan dalam keheningan itulah, quantum field mulai terasa. Bukan sebagai sensasi ajaib, melainkan sebagai rasa selaras. Keputusan terasa lebih tepat, kebetulan menjadi bermakna, dan langkah-langkah kecil terasa diarahkan. Sekarang, saat Anda mendengarkan ini, perhatikan satu hal. Anda tidak sedang berusaha memahami dengan logika sepenuhnya. Sebagian dari Anda hanya mendengarkan, dan itu sudah cukup. Justru dalam kondisi inilah sugesti paling halus bekerja, bukan sugesti dari luar, melainkan sugesti dari kesadaran Anda sendiri yang mulai mengendur. Konsep kedua adalah resonansi. Segala sesuatu bergetar. Pikiran memiliki getaran. Emosi memiliki getaran. Kesadaran yang jernih menghasilkan getaran yang stabil. Quantum field tidak merespons kata-kata, melainkan keadaan batin. Itulah sebabnya dua orang bisa mengucapkan kalimat yang sama, namun hasilnya berbeda. Yang satu kosong di dalam, yang lain penuh kehadiran. Bayangkan Anda sedang menyetel radio lama. Jika frekuensinya meleset sedikit saja, yang terdengar hanyalah desis. Namun saat frekuensi tepat, suara muncul dengan jernih, tanpa dipaksa. Kesadaran bekerja dengan cara yang sama, bukan menambah usaha, tetapi menyelaraskan frekuensi batin. Mungkin sekarang Anda mulai menyadari sesuatu yang halus. Semakin tenang Anda, semakin mudah mengikuti alur ini.
Waktu terasa melambat, kata-kata terasa masuk lebih dalam. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa pikiran analitis mulai memberi ruang pada kesadaran pengamat. Dan di ruang itulah pemahaman sejati tumbuh. Namun, jangan buru-buru mencari hasil. Dalam pengetahuan ini, mengejar adalah bentuk gangguan. Yang kita lakukan hanyalah membuka ruang, seperti tanah yang dilonggarkan, bukan benih yang ditarik paksa untuk tumbuh. Beberapa pertanyaan sengaja saya biarkan menggantung, karena jawabannya tidak muncul di kepala, melainkan di pengalaman. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan menyentuh lapisan yang sering disalahpahami, membongkar mitos, dan melihat paradoks yang justru menjadi kunci. Tetaplah menonton dengan ketenangan yang sama, karena semakin tenang Anda, semakin banyak yang akan terbuka tanpa Anda sadari. Sekarang, biarkan perhatian Anda semakin menyempit. Tidak perlu memikirkan durasi video ini. Tidak perlu menebak sudah berapa lama Anda menonton. Cukup izinkan diri Anda tenggelam dalam alurnya. Seperti membaca kisah yang membuat Anda lupa jam, lupa sekitar, namun terasa sangat hadir. Jika pikiran Anda sempat melayang, itu tidak masalah. Ia akan kembali dengan sendirinya, lebih fokus, lebih dalam. Di tahap ini, kita menyentuh lapisan yang jarang dibicarakan, paradoks kesadaran. Banyak orang percaya bahwa untuk mengaktifkan quantum field, mereka harus melakukan sesuatu. Padahal semakin dalam pemahaman ini, semakin jelas satu kenyataan sederhana. Yang mengaktifkan bukan tindakan, melainkan ketiadaan paksaan. Ada mitos besar yang perlu diluruskan, bahwa medan kuantum adalah alat untuk memanipulasi realitas demi keinginan pribadi. Inilah kesalahpahaman paling umum. Medan ini tidak tunduk pada ego, justru sebaliknya. Ego yang terlalu aktif menjadi penghalang utama. Semakin seseorang ingin menguasai, semakin medan itu terasa jauh. Semakin seseorang jujur dan sadar, semakin dekat ia terasa, tanpa usaha. Perhatikan bagaimana waktu terasa sekarang. Mungkin Anda tidak lagi menghitung detik. Itu karena kesadaran Anda mulai berpindah dari pikiran linear menuju kehadiran murni. Dalam keadaan ini, masa lalu dan masa depan melemah cengkeramannya. Yang tersisa hanyalah sekarang. Dan menariknya, quantum field hanya merespons di titik ini, bukan di ingatan, bukan di kekhawatiran. Fakta yang jarang diketahui, dalam banyak tradisi kuno, waktu dianggap sebagai efek samping dari pikiran. Ketika pikiran berhenti meloncat, waktu melunak. Inilah mengapa para pencari hikmah sering menggambarkan pengalaman sekejap yang terasa lama atau lama yang terasa sekejap. Bukan karena waktu berubah, tetapi karena kesadaran tidak lagi terikat padanya. Disinilah paradoks lain muncul. Saat Anda berhenti mencoba fokus, fokus justru terjadi. Saat Anda lupa mengejar pemahaman, pemahaman muncul. Quantum field bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan kebiasaan dunia material. Ia tidak merespons dorongan, tetapi kesiapan. Tidak merespons suara keras, tetapi keheningan yang jujur. Sekarang dengarkan ini perlahan. Anda tidak sedang mempelajari sesuatu yang baru. Anda sedang mengingat, bukan dengan ingatan pikiran, tetapi dengan rasa yang samar namun akrab. Seolah bagian dari diri Anda sudah tahu, hanya tertutup oleh kebisingan bertahun-tahun. Dan saat lapisan itu menipis, satu demi satu, rasa terhubung mulai muncul tanpa penjelasan logis. Beberapa orang menyebutnya intuisi, yang lain menyebutnya kebetulan bermakna. Namun pada lapisan terdalam, itu hanyalah keselarasan. Keselarasan antara kesadaran pribadi dan medan kemungkinan tak terbatas. Bukan Anda yang masuk ke medan itu, melainkan penghalang di dalam diri Anda yang perlahan menghilang. Mungkin sekarang Anda menyadari bahwa Anda masih menonton, namun tidak merasa terbebani. Pikiran Anda lebih tenang, fokus terasa alami, dan waktu, ia seperti tidak penting lagi. Itu adalah kondisi yang sama yang dibutuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya, bukan tahap teoritis, tetapi praktis. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana keadaan ini bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari, bukan sebagai ritual aneh melainkan sebagai cara hidup yang hening namun kuat. Tetaplah di sini, biarkan fokus ini bertahan,
karena apa yang akan datang berikutnya hanya bisa diterima oleh kesadaran yang tidak tergesa oleh waktu. Sekarang, tanpa Anda sadari, Anda sudah berada pada kondisi yang tepat. Tenang, fokus, dan tidak tergesa. Inilah keadaan batin yang selama ini dicari banyak orang, namun sering terlewat karena terlalu sibuk melakukan. Dari titik inilah, quantum field tidak lagi menjadi konsep, melainkan pengalaman yang bisa dijalani. Aplikasi pertama dimulai dari hal yang paling sederhana, cara Anda hadir dalam momen biasa. Saat berjalan, berjalanlah sepenuhnya. Saat berbicara, dengarkan bukan hanya kata-kata, tetapi jeda di antaranya. Kesadaran yang utuh pada aktivitas kecil menciptakan resonansi yang jauh lebih kuat daripada niat besar yang disertai kegelisahan. Banyak orang gagal bukan karena niatnya kurang, tetapi karena batinnya terpecah. Hambatan paling umum adalah keinginan untuk hasil cepat. Pikiran terbiasa menghitung, kapan berubah, kapan berhasil, kapan terlihat. Namun medan ini bekerja di luar hitungan itu. Saat Anda menanam benih, Anda tidak berdiri setiap hari menariknya agar tumbuh. Anda memastikan tanahnya baik, airnya cukup, lalu percaya pada proses. Kesadaran bekerja dengan hukum yang sama. Praktek kedua adalah menyadari reaksi batin. Setiap emosi yang muncul, marah, takut, iri, atau cemas, bukan musuh. Ia adalah sinyal getaran. Ketika Anda menyadarinya tanpa menolak, emosi itu melunak. Dan saat getaran melunak, respons realitas pun berubah. Banyak orang ingin mengubah dunia luar, padahal yang perlu diatur hanyalah respon di dalam. Di titik ini, keheningan menjadi alat paling kuat. Bukan keheningan fisik, tetapi jeda batin sebelum bereaksi. Jeda 1 detik itu seringkali menentukan arah kejadian. Dalam jeda itulah, kesadaran mengambil alih dari kebiasaan lama. Dan quantum field merespons jeda tersebut sebagai sinyal kesiapan, bukan dorongan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah meniru praktik orang lain tanpa memahami esensinya. Ingat, kesadaran tidak bisa dipalsukan. Jika dilakukan hanya sebagai ritual kosong, ia tidak beresonansi. Lebih baik 1 momen sadar yang jujur daripada 1000 latihan yang dilakukan sambil gelisah. Medan ini tidak menilai kuantitas, tetapi keaslian. Bawa pemahaman ini ke keputusan sehari-hari. Saat memilih, perhatikan rasa tenang atau sempit di dalam dada. Kesadaran memiliki bahasa yang lebih halus daripada logika. Ia berbicara lewat rasa selaras. Semakin sering Anda mendengarnya, semakin jelas arah hidup terasa, tanpa perlu dipaksa. Perlahan, Anda akan menyadari perubahan kecil. Konflik berkurang, kebetulan terasa bermakna, dan jalan keluar muncul dari arah yang tak terduga. Bukan karena Anda mengendalikan segalanya, tetapi karena Anda tidak lagi menghalangi alurnya. Inilah tanda bahwa kesadaran Anda mulai selaras dengan medan kemungkinan. Dan yang terpenting, jangan jadikan ini sebagai identitas baru. Jangan merasa lebih tahu. Kesadaran sejati justru terasa ringan, rendah hati, dan terbuka. Ia tidak berteriak, tidak memamerkan, tidak membuktikan. Ia bekerja dalam diam, namun dampaknya nyata. Kita hampir sampai di akhir. Pada bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua lapisan ini dan meninggalkannya sebagai satu pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sekarang, tetapi akan terus bekerja di dalam diri Anda. Kita telah berjalan cukup jauh. Bukan menempuh jarak, tetapi menyingkap lapisan. Dari pemahaman tentang medan yang tak terlihat hingga kesadaran yang diam namun menentukan. Jika ada satu benang merah dari semua ini, maka itulah kesederhanaan yang sering luput. Realitas tidak merespon apa yang kita inginkan, tetapi siapa kita saat menginginkannya. Quantum field bukan sesuatu yang perlu ditaklukkan. Ia bukan pintu yang harus didobrak. Ia lebih menyerupai cermin, jujur, tenang, dan tidak berkompromi. Saat kesadaran kita jernih, ia memantulkan kejernihan. Saat batin kita penuh paksaan, ia hanya memantulkan kegelisahan itu kembali dalam bentuk kejadian. Pengetahuan ini tidak meminta Anda meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, ia mengajak Anda hadir sepenuhnya di dalamnya. Bekerja, berbicara, memilih, dan diam dengan satu kualitas yang sama, kesadaran.
Bukan kesadaran yang merasa istimewa, tetapi kesadaran yang tahu batas dan tempatnya. Dalam keadaan itulah kekuatan sejati muncul, tenang, terarah, dan tidak bising. Mungkin sekarang Anda menyadari, tidak ada ritual rahasia yang benar-benar baru. Tidak ada mantra khusus yang harus dihafal. Yang ada hanyalah satu latihan yang tak pernah selesai. Kembali sadar, lagi dan lagi. Setiap kali terseret oleh emosi, kembali. Setiap kali tergesa oleh waktu, kembali. Setiap kali ego ingin menguasai, kembali. Disitulah medan ini selalu terbuka. Dan jika malam ini setelah video ini berakhir, Anda merasakan keheningan yang berbeda, jangan diberi nama, jangan dikejar, biarkan ia bekerja sendiri. Sebab kesadaran tidak tumbuh lewat usaha keras, melainkan lewat kesetiaan untuk hadir. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab di kolom komentar, tetapi untuk direnungkan dalam diam. Jika realitas adalah pantulan kesadaran, lalu kesadaran seperti apa yang selama ini Anda pancarkan tanpa sadar? Jika video ini memberi getaran yang selaras dengan Anda, tuliskan di komentar pemahaman atau pengalaman yang muncul saat menontonnya. Dan jika Anda merasa perlu menyelami lapisan-lapisan kesadaran seperti ini lebih jauh, tetaplah bersama kanal ini. Tidak untuk mencari jawaban cepat, tetapi untuk belajar hadir dengan lebih jernih. Karena pada akhirnya, yang paling mengubah hidup bukanlah pengetahuan yang kita dengar, melainkan kesadaran yang kita hidupi.